Harta karun Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim besar di Nusantara, dengan Palembang sebagai ibu kota kerajaan yang memiliki fungsi strategis sebagai pintu masuk perdagangan antara India dan Tiongkok. Saat itu, India dan Tiongkok adalah dua negara benua dengan komoditas perdagangan yang begitu besar dan saling membutuhkan. Selat Malaka menjadi pintu gerbang dari kedua negara untuk saling melakukan aktivitas perdagangan. Walaupun letaknya cukup jauh dari Selat Malaka, Sriwijaya mampu mengendalikan perdagangan di jalur ini. Pengendalian ini membuat Sriwijaya mampu mengumpulkan produk-produk hasil pertanian dan hutan serta laut di pelabuhan-pelabuhan yang ia miliki untuk kemudian turut dalam perdagangan dengan India dan Tiongkok serta bangsa lain di Selat Malaka. Produk-produk ini mencakup diantaranya, timah, kamper, mutiara, tulang, penyu, cendana, gading, tanduk, dan gaharu. Selain itu, diperdagangkan pula kina merah, rotan, pinang, dan nyiur. Untuk menjamin kelangsungan aktivitas ekonomi, Sriwijaya membangun kekuatan keamanan yang tangguh. Kekuatan mereka mampu melindungi perairan dari pembajakan dan serangan dari negara lain. Selain itu, Sriwijaya membangun hubungan baik dengan Tiongkok lewat pengiriman upeti. Hubungan diplomatik dengan India juga dibuat dengan memberikan hadiah wihara di Nalada. Kerajaan besar tersebut meninggalkan sedikit jejak sejarahnya, baik berupa candi maupun peninggalan berupa prasasti. Namun demikian, beberapa waktu belakangan ini, para nelayan telah menemukan harta karun yang diduga peninggalan Kerajaan Sriwijaya saat melakukan penyelaman di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Para nelayan itu menemukan batu permata, cincin upacara emas, koin, dan lonceng perunggu biarawan. Salah satu penemuan yang paling luar biasa sejauh ini adalah patung Buddha abad ke-8 berukuran nyata, yang bertatahkan permata yang seukuran aslinya dan bertatahkan berbagai batu permata berharga yang ditaksir bernilai jutaan pound sterling, hingga temuan emas permata yang hanya layak untuk seorang raja diraja. Tentu saja harta karun itu disinyalir warisan dari sebuah peradaban dengan kekayaan tak terbayangkan yang selalu dicoba untuk ditemukan oleh para penjelajah dunia setelah kerajaan itu menghilang dari sejarah sekitar awal abad ke-14. Sebuah kerajaan yang sangat terkenal di zaman kuno sebagai Pulau Emas, atau Swarnatwipa, namun seluruh pencarian berujung sia-sia dan tidak dapat dijelaskan. Seorang arkeolog maritim Inggris, bernama Dr. Sean Kingsley mengomentari temuan tersebut dengan mengatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir, hal-hal luar biasa muncul. Koin dari semua periode, patung emas dan Buddha, permata, segala macam hal yang mungkin Anda baca di Sinbad the Sailor dan mengira itu dibuat-buat. Itu benar-benar nyata. Dr. Sean Kingsley menggambarkan harta karun itu sebagai bukti definitif yang menunjukkan bahwa Kerajaan Sriwijaya merupakan dunia air. Yang berarti, orang-orang Sriwijaya tinggal di sungai seperti manusia perahu modern, seperti yang dicatat oleh teks-teks kuno. Masyarakat Sriwijaya kemungkinan tinggal di sungai dan banyak menghabiskan waktu di perairan. Ketika peradaban berakhir, rumah-rumah kayu, istana, dan kuil-kuil mereka semua tenggelam bersama semua barang-barang dan harta mereka. Kondisi itulah yang menjadi faktor pokok kenapa sangat sedikit peninggalan kerajaan tersebut. Pada puncaknya, Sriwijaya menguasai arteri jalan sutra maritim, pasar kolosal di mana barang-barang lokal, Cina dan Arab diperdagangkan. Sementara dunia Mediterania Barat memasuki zaman kegelapan di abad ke-8, salah satu kerajaan terbesar di dunia muncul di peta Asia Tenggara, yaitu Sriwijaya yang terkenal seantero bumi terletak di Pulau Sumatera. Sumatera pada zaman dahulu disebut sebagai Pulau Emas karena kaya akan deposit emas dan sumber daya alam.
Peningkatan perdagangan lewat terbukanya pasar China membuat permintaan ekspor komoditas dari Indonesia ke China seperti artefak patung Buddha yang banyak ditemukan. Selama lebih dari 300 tahun penguasa Sriwijaya menguasai jalur perdagangan antara Timur Tengah dan Kekaisaran Cina. Sriwijaya menjadi persimpangan internasional untuk produk terbaik zaman itu. Penguasanya mengumpulkan kekayaan legendaris. Secara dominan, harta karun yang ditemukan berupa benda-benda peninggalan sejarah zaman kerajaan Sriwijaya yang diambil dari Sungai Musi. Dulunya, sungai sepanjang 750 km itu menjadi awal terjadinya pusat perdagangan atau jalur sutra di Asia Tenggara antara abad ke-7 sampai abad ke-10. Dr. Sean Kingsley mengatakan bahwa dari perairan dangkal muncul emas dan permata berkilauan yang hanya klop dengan kerajaan terkaya ini. Mulai dari alat perdagangan dan senjata perang hingga peninggalan agama. Dari kuil-kuil dan tempat-tempat pemujaan yang hilang, muncul patung-patung Buddha perunggu dan emas. Pengetuk pintu kuil perunggu berhias wajah Kala, sang iblis dalam dunia kuno, atau dalam legenda Hindu adalah kepala Rahu yang mengaduk-aduk lautan untuk membuat ramuan keabadian. Ditemukan juga lonceng biarawan perunggu dan cincin upacara emas bertatahkan batu rubi dan dihiasi dengan tongkat vajra emas bercabang 4, simbol Hindu untuk petir, senjata pilihan para dewa. Pedang dengan gagang terbuat dari emas yang indah akan menghiasi hari-hari kerajaan, sementara cermin perunggu dan ratusan cincin emas, banyak yang dicap dengan huruf, angka dan simbol yang penuh teka-teki. Anting-anting dan manik-manik kalung emas membangkitkan kemegahan aristokrasi pedagang yang melakukan transaksi sehari-harinya di masa itu, mengesahkan manifest ekspor-impor di kompleks istana. Sungai Musi memang menyimpan harta karun peninggalan Sriwijaya. Hal itu ditenggarai dengan adanya masyarakat di pinggiran Pulau Kemaro, Palembang, yang sering menyelami Sungai Musi untuk berburu harta karun. Sekitar tahun 1970-an, masyarakat setempat bekerja sebagai nelayan, pencari balok kayu, dan besi tua. Namun demikian, saat ini banyak dari mereka yang beralih pekerjaan sebagai pemburu harta karun di Sungai Musi. Masyarakat setempat meyakini dasar Sungai Musi merupakan ladang emas dan tempat terkuburnya harta karun peninggalan Sriwijaya. Ada berbagai cara yang mereka lakukan untuk menemukan harta karun itu, mulai dari menyelam secara tradisional, menggunakan bantuan metal detektor, hingga menyedot pasir dari dasar sungai. Pasir yang disedot kemudian direndam dalam air untuk memisahkan pasir dengan benda lainnya, seperti serbuk emas, selanjutnya direndam ke dalam air merkuri. Meski demikian, mencari harta karun peninggalan Sriwijaya di Sungai Musi bukan pekerjaan yang mudah dilakukan. Para pemburu harus bertaruh nyawa demi mengumpulkan benda-benda tersebut. Mereka setidaknya harus menyelam ke dasar sungai selama 2 jam dengan peralatan sederhana. Di dasar sungai mereka hanya bisa mengandalkan tangan sebagai mata karena jarak pandang yang tertutup. Arus sungai mengalir deras dan kondisi gelap menjadi tantangan. Para pemburu biasanya meraba-raba dasar sungai yang terkadang melukai jari jemari. Kendati demikian, hal itu tetap dilakukan demi mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Peninggalan kerajaan Sriwijaya tak hanya ditemukan di dasar Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Sumsel. Harta karun ini juga ada di hutan. Benda-benda bersejarah itu diketahui warga setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumsel pada tahun 2015. Lokasi penemuan harta karun Sriwijaya sendiri itu di lahan salah satu perusahaan. Lokasi berburu harta karun itu tepatnya berada di lahan kosong yang kini sudah dibuat kanal seluas 500 hektar.
Penemuan harta karun itu sebenarnya terjadi saat lahan yang terbakar pada 2014 dan 2015. Saat itu, air sungai di lokasi surut, sehingga warga setempat tak sengaja menemukan emas. Puncak penemuan terjadi pada tahun 2015, sudah banyak yang menemukan emas, kendi, guci, serta perhiasan lainnya dengan berbagai ukiran atau motif. Penemuan terjadi saat masyarakat sedang menebar benih padi pada lahan yang telah terbakar. Kebakaran hutan hebat membuat benda-benda yang diduga cagar budaya yang tadinya tertutup oleh hutan menjadi terbuka dan mudah ditemukan. Harta karun itu tersebar di beberapa desa yang jaraknya cukup jauh. Desa-desa itu ialah Desa Sungai Jeruju, Desa Sungai Pasir, Desa Sungai Lumpur, Desa Pelimbangan, dan Desa Sungai Ketupak. Penemuan harta karun tersebut menunjukkan adanya kemungkinan persebaran permukiman kuno yang luas. Benda cagar budaya yang ditemukan diantaranya tembikar atau keramik berupa kendi, tempayan, dan mangkuk, logam perhiasan, seperti cincin, liontin, dan anting serta fragmen lain yang terbuat dari emas, gantungan lampu, dan fragmen berbahan timah yang diduga berbahan perak. Manik-manik dalam jumlah ratusan buah juga ditemukan perahu dan dayung. Terdapat sebanyak 19 warga yang tercatat memiliki benda cagar budaya diduga peninggalan Sriwijaya. Sedikitnya ada 63 item benda yang tercatat dimiliki warga. Benda-benda tersebut ditemukan di 10 lokasi yakni Sungai Serdang, Dusun Pasir, Bukit Tengkorak, Pisangan, Kanal 12 PT Bumi Mekar Hijau, Desa Sungai Jeruju, Desa Sungai Pasir, Desa Sungai Lumpur, Desa Pelimbangan, dan Desa Sungai Ketupak. Daftar harta karun Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di Palembang, antara lain: 1. Batu permata dan perhiasan emas yang ditemukan di Sungai Musi, Palembang antara abad ke-8 sampai dengan abad ke-10. 2. Patung Buddha dari perunggu yang ditemukan di Sungai Musi, Palembang antara abad ke-7 sampai dengan abad ke-10. 3. Emas kecil dan batu permata yang ditutupi kemungkinan cakar burung yang sedang ketakutan. 4. Gagang pedang emas. 5. Patung Buddha dari perunggu yang ditemukan di Sungai Musi, Palembang antara abad ke-7 sampai dengan abad ke-10. 6. Segel stempel Kerajaan Sriwijaya di atas sebuah batu permata yang ditemukan di Sungai Musi, Palembang antara abad ke-7 sampai dengan abad ke-10. 7. Sekitar 1 lusin patung Buddha terbuat dari perunggu dengan tanggal 750 pada abad ke-15 ditemukan di Palembang antara tahun 1930 sampai dengan tahun 1960. 8. Cincin dari kawat emas dengan permata semi mulia. 9. Gagang cermin dari perunggu Asia Tenggara yang ditemukan di Sungai Musi, Palembang antara abad ke-8 sampai dengan abad ke-10. 10. Segenggam cincin emas, manik-manik dan koin emas cendana milik Kerajaan Sriwijaya yang diambil dari dasar Sungai Musi, Palembang di abad ke-7 sampai dengan abad ke-10. 11. Tembikar atau keramik berupa kendi, tempayan, dan mangkuk. 12. Logam perhiasan, seperti cincin, liontin, dan anting. 13. Fragmen lain yang terbuat dari emas. 14. Gantungan lampu. 15. Fragmen berbahan timah. 16. Fragmen yang diduga berbahan perak. 17. Manik-manik dalam jumlah ratusan buah. 18. Perahu dan dayung. 19. Papan perahu. 20. Tiang rumah. 21. Gerabah. 22. Keramik. 23. Guci dan kendi.